Udah pernah nonton film ini, Mr. Smith dan Mrs. Smith? Mr. and Mrs. Smith. Gak jauh beda dengan film yang akan diceritakan oleh NSTV. Tapi ini versinya orang baik. Film yang dibalut dengan cerita kocak dan memperlihatkan sebuah keluarga yang berlatar belakang dari kepolisian. Di awal film ini diperlihatkan sebuah keluarga yang harmonis dan lucu. Keluarga yang istrinya seorang polisi di bagian divisi kriminal di salah satu kepolisian Korea Selatan bernama Kang Mi-sun. Kang Mi-sun memiliki suami yang bernama Park Kang-mu, bukan Pak Mu ya. Martin Paes. Seorang pengangguran dan hanya bekerja sampingan sebagai supir pengantar anak-anak sekolah di TK Aisyah. Kang-mu adalah suami yang cinta terhadap istrinya. Meski pengangguran, tapi ia tidak malas. Kang-mu selalu rajin bangun pagi, langsung menyiapkan sarapan untuk istrinya agar siap-siap bekerja. Tapi kadang-kadang si Kang-mu ini ada licik-liciknya. Kelakuannya udah kayak emak-emak di Indonesia. Kalau istrinya belum bangun, ia masih sempat-sempatnya nyolong uang istrinya untuk ia gunakan dengan alasan belanja sehari-hari. Padahal uang belanja sudah disiapkan oleh istrinya di pagi hari. Ceritanya sih udah kayak kebalik. Seharusnya suami yang bekerja, justru kamu yang menjadi istrinya. Terus Mission yang jadi suaminya. Atau inikah yang dikatakan sebagai emansipasi, tapi istrinya selalu dibekali bontot kalau mau berangkat kerja. Suami perhatian atau ada yang ngerasain kayak gini? Please komen ya. Setelah istrinya berangkat kerja, kamu juga akan siap-siap untuk mengantar dan sekaligus menjemput anak-anak TK Aisyah untuk pulang ke rumah dengan selamat. Ada satu kejadian kocak yang dilakukan oleh Kang-mu waktu ia mengantarkan salah satu anak bersama guru TK-nya. Salah satu murid ibunya telat menjemput anak tersebut. Agar anak ini mau diam dan mau menunggu ibunya sampai datang, Kang-mu mengiyakan permintaan bocil ini. Mau memutar-mutar mobil udah seperti Fast and Furious bersama guru TK di dalamnya. Hingga ibu gurunya muntah-muntah. Sementara di kantor kepolisian, Mission adalah polisi yang keren di mata anak buahnya. Bisa memberantas kejahatan dengan caranya sendiri. Bisa mengidentifikasi barang bukti dengan mudah. Hingga membuat para penjahat di kota mereka mudah untuk ditangkap oleh kepolisian setempat. Tapi gue tahu nih, karena ia punya alat setrum yang selalu ditaruh di tangannya. Jadi kalau kena sama orang langsung hari itu aja Mission sudah berhasil membasmi penyelundupan narkoboy di showroom mobil murah. Sebuah tepung terigu pun ditemukan oleh anak buah Mission di bagasi mobil. Memang kelakuan si Kang-mu ini udah kayak ibu rumah tangga. Ia hanya taunya beres-beres rumah dan melayani istrinya sebagai kepala keluarga. Kalau istri Mission mengajak teman-teman kepolisiannya datang ke rumah untuk merayakan keberhasilan mereka menangkap penjahat, udah pasti diservis sama Kang-mu. Sebenarnya Kang-mu ini memperlihatkan ini sebagai bentuk rasa kasih sayangnya ke istri, atau karena ia nggak ada pekerjaan tetap, atau cari aman biar nggak diusir gara-gara pengangguran. Realita yang nonton kayaknya ya. Kita coba beralih dulu ke yang serius. Jadi, suatu malam ada seorang cewek yang sedang meletakkan sebuah flash disk di sebuah loker. Flash disk berisi sepertinya rahasia, dan beberapa saat kemudian cewek ini diikuti oleh orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang suruhan yang sedang mencari sebuah flash disk yang berisi daftar rekening pembelian
senjata dari lembaga kenegaraan. Hingga akhirnya cewek ini mencoba untuk melarikan diri, justru tertembak dan terjatuh. Dan besok paginya Miseon dan anak buahnya mendatangi tempat kejadian, yang ternyata perempuan ini belum meninggoy. Justru ia tertolong karena ia menggunakan rompi anti peluru. Sepertinya perempuan ini bukan orang sembarangan. Perempuan yang bernama Baekseon hanya seorang karyawan biasa bekerja di sebuah perusahaan perdagangan. Tapi yang anehnya, kantornya sudah tidak terlihat lagi jejaknya. Jika ditelusuri oleh anak buahnya Miseon, Baekseon ini memiliki bos di perusahaan tersebut bernama Park Jung Sang. Sebuah teka-teki yang mengundang pertanyaan, kenapa seorang karyawan bisa menggunakan baju anti peluru? Kita pindah lagi ke Kang Mu. Saat di malam hari, Kang Mu yang sedang belanja sayuran di Bang Rojak untuk persiapan makan malam kalau Miseon nanti pulang. Tanpa sengaja, Kang Mu melihat perempuan dikejar-kejar oleh debt collector. Sepertinya Kang Mu mengenal perempuan ini. Mungkin dikejar-kejar karena motornya 3 bulan cicilannya nunggak kayaknya. Akhirnya Kang Mu menolong perempuan ini dan menghajar para debt collector hingga kabur. Perempuan ini bernama Jang Hejo. Dulu teman satu kantor Kang Mu. Lama sudah tidak bertemu, ternyata kehidupannya udah mulai sulit. Sekaligus Hejo juga sedang mengandung seorang anak. Sebuah pertemuan yang tidak sengaja. Lapmo tak bajumpoh, sekali bajumpo bakudo-kudo dak. Salah. Kang Mu justru bertanya-tanya atau menduga juga sih, kenapa Heju dikejar-kejar debt collector? Apakah karena suaminya Jung Sang nggak bayar cicilan motor Astrea 125R? Heju akhirnya terus terang nih ke Kang Mu kalau Jung Sang ternyata sudah hilang, nggak pernah kembali ke rumah. Uang cicilan motor 3 bulan sudah dibawa kabur sama Jung Sang. Hingga akhirnya Heju yang sudah ditolong Kang Mu meninggalkan Kang Mu dengan muka bersedih. Ternyata curhatan Heju ke Kang Mu di halte busway itu tanpa sengaja terlihat oleh 2 anak buah Miseon. Saat sampai di kantor kepolisian sehabis menginvestigasi penembakan di pagi hari itu, 2 polisi ini menceritakan ke asisten Miseon bahwa istri Miseon telah selingkuh di halte busway Polin dengan seorang perempuan cantik. Ternyata cerita ini didengar oleh Miseon yang sedang ada di luar ruangan interogasi. Miseon mencoba mengklarifikasi ke anak buahnya cerita tentang perselingkuhan suaminya. Justru ketiga anak buahnya jadi ayam sayur yang ketakutan sama bosnya. Ceritanya udah mulai ngawur, tidak jelas. Ternyata Kang Mu ini sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak diketahui oleh istrinya. Jangan-jangan Kang Mu ini bukan pengangguran. Saat Miseon sedang tidur, Kang Mu justru bangun tidur. Kok terbalik ya? Salah. Ternyata di dini hari itu Kang Mu mulai menunjukkan sebuah barang-barang yang sangat berharga di masa lalunya. Ternyata Park Kang Mu adalah seorang agen spesialis bernama Baim. Dulu sebelum ia mengibuli Miseon agar mau menikah bersamanya, Kang Mu pernah ditugaskan ke Rusia untuk sebuah misi rahasia. Sebuah misi untuk menggagalkan pengiriman pembelian senpi ilegal ke utara. Entah siapa yang mengirimkan mereka ke operasi rahasia itu. Di dalam misi ini, Heju dan Jung Sang dan beberapa tim lainnya ikut dalam pembatalan pengiriman senjata tersebut. Berhasil menggagalkan pengiriman, tapi mereka tertangkap. Salah satu anak buah Kang Mu dihanguskan di saat itu juga, dan Kang Mu dikembalikan ke negaranya. Tetapi di mata pemerintahan, misi ini gagal. Kang Mu akhirnya dibebas tugaskan oleh negaranya dan dikembalikan statusnya sebagai warga sipil biasa. Beberapa hari ini
Miseon mulai curiga terhadap suaminya. Kang Mu mulai sering merenung di rumah dan telat pulang. Di samping itu, saat di kantor, anak buahnya tanpa sengaja mengirimkan foto Kang Mu ke asisten Miseon, memperlihatkan Kang Mu yang sedang ngedate di mall Taman Anggrek bersama seorang perempuan. Foto itu pun diketahui oleh Miseon. Untuk memastikan kecurigaannya yang kuat ini, Miseon mulai mencari fakta-fakta bahwa suaminya telah selingkuh. Menjadi detektif di rumah sendiri, semua barang-barang di rumah mereka diselidiki oleh Miseon, seperti mau menangkap penjahat. Tapi Miseon tetap tidak menemukan apapun di dalam rumah mereka. Kang Mu yang mulai membantu teman sejawatnya Haejo untuk menemukan Jungsang, suaminya yang sudah kabur membawa uang cicilan motor Supra 125R. Haejo membawa Kang Mu ke ruangan rahasia Jungsang, menunjukkan sebuah ruangan intelijen lengkap yang masih digunakan oleh Jungsang sampai hari ini. Disinilah terkuak bahwa Jungsang tidak membawa kabur uang cicilan motor selama 3 bulan. Ternyata kehilangan Jungsang selama ini karena ia telah melaporkan sebuah pelanggaran pendanaan fiktif di Kementerian Pertahanan dalam pembelanjaan sebuah senjata ilegal. Seseorang yang telah diketahui oleh Jungsang melakukan korupsi dalam jumlah besar saat anggaran pertahanan dikeluarkan setiap tahunnya. Total anggaran yang dikorupsi sebesar 3,5 miliar won. Sebagai teman yang baik, Kang Mu berjanji akan membantu Haejo untuk menemukan Jungsang, suaminya. Setelah pulang dari rumah Haejo, saat Kang Mu pulang ke rumah, sempat ingin meminta izin ke istrinya untuk menggunakan mobil untuk pergi memancing di Setu Haji Kohar karena alasan udah pusing nih di rumah terus, pengen healing dulu. Tapi Miseon sebenarnya curiga, nggak yakin sama suaminya kalau Kang Mu mau ke kolam ikan Haji Kohar untuk memancing. Dia lebih yakin kalau Kang Mu mau ke Oyo bersama perempuan selingkuhannya itu. Tapi sebagai istri yang baik dan rajin menabung, Miseon mengizinkannya. Dan besok paginya, Miseon bukan perempuan Pao. Akhirnya ia mengikuti Kang Mu. Apakah benar mau memancing atau ke Oyo? Ternyata mobil itu belok kiri. Kang Mu pergi ke Hotel Oyo kelas Melati bersama Haejo. Tapi Miseon masih sabar dan terus mengintai sampai tiba waktunya menghantam suaminya yang sedang berduaan dengan perempuan lain. Dengan sebuah drone, mereka terus mengintai di dalam kamar. Apakah akan bermesraan atau akan lanjut atau tidak? Tapi di tengah pengintaian Miseon, ia mendapatkan telepon. Ia diminta segera ke kantor. Ada hal yang janggal di dalam kasus Baek Seon. Setelah Haejo dan Kang Mu mendapatkan arahan dari seseorang di telepon, Haejo dan Kang Mu berpindah kamar dan menemui seseorang yang mengetahui kasus apa yang sedang ditangani oleh Jungsang. Ternyata pria ini menjelaskan ke Kang Mu dan Haejo bahwa Jungsang sudah diculik oleh seorang jenderal bernama Jenderal Park, otak di belakang masalah semua ini. Sebenarnya Jungsang terlibat dalam satu masalah tentang penggunaan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 3,5 miliar won untuk sebuah proyek dalam pembelanjaan senjata fiktif bersama salah satu negara di Eropa. 3,5 miliar won ini telah dibayarkan negara ke vendor untuk melakukan pembelian fiktif yang dikendalikan oleh Jenderal Park. Tetapi sebelum dibayarkan ke beberapa rekening, list rekening itu telah dipegang oleh Jungsang sebagai salah satu yang mengurusi proyek ini. Rupanya setelah misi mereka di Rusia selesai, Jungsang yang bekerja dalam komando keamanan
di bawah General Park Jung-sang yang waktu itu ingin membayarkan pembelanjaan ke negara yang bekerja sama justru mulai mencurigai transaksi yang fantastis ini. Menyuruh anak buahnya untuk mengcompile seluruh nomor rekening ke dalam sebuah flash disk yang nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Pertahanan agar mau membatalkan pembelanjaan. Cuman masalahnya sekarang adalah flash disk itu disimpan oleh Jung-sang setelah ia ambil dari koper kecil dititipkan oleh Baekseon sebelum ia tertembak, dan hanya Jung-sang yang mengetahui flash disk itu disimpan di mana. Sementara Jung-sang posisinya sekarang ditahan oleh General Park agar mau mengakui di mana ia menyimpan flash disk itu. Laki-laki ini mengetahui bahwa Jung-sang ditahan di sebuah penjara pusat rehabilitasi mental yang dikuasai oleh Mayor Kim. Tapi Miseon masih penasaran dengan suaminya yang bersama perempuan yang sehabis pulang dari Hotel Oyo untuk mencari tahu siapa perempuan ini. Di malam harinya, Miseon mencoba mengkloning seluruh data di dalam HP Kang Mu dan dipindahkan ke HP cloning kepolisian. Tujuannya untuk mengetahui kemana saja Kang Mu akan pergi seharian. Dan esok paginya, Miseon sudah melihat posisi Kang Mu dari handphone cloning sudah ada di sebuah dataran tinggi. Kang Mu bersama Hejo sedang mengamati penjara rehabilitasi agar bisa masuk ke penjara tersebut untuk menyelamatkan Jung-sang yang sedang ditawan oleh Mayor Kim. Setelah semua rencana sudah disiapkan oleh Hejo dan Kang Mu, mereka mulai bergerak untuk menyelamatkan Jung-sang. Dan malamnya Kang Mu mulai berpura-pura menjadi seorang karyawan sedot tinja yang sudah terverifikasi oleh lingkungan hidup. Setelah berhasil masuk, mulai berubah lagi menjadi seorang setengah sengklek hingga ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar orang-orang sengklek. Setelah itu Kang Mu berubah lagi menjadi seorang kepolisian. Respect abangku, yakinlah kalau kamu ini adalah seorang detektif yang handal. Kamu mulai menyusuri tempat itu hingga melewati sebuah ventilasi udara dan masuk ke dalam ruangan Jung-sang. Disekap oleh dokter yang 0,5 agak sengklek juga sih, dan Kang Mu berhasil membawa Jung-sang keluar dengan sebuah mobil ambulan dan misi berhasil membawa Jung-sang keluar dari tempat itu untuk dibawa ke klinik yang sudah disiapkan oleh Hejo. Sebenarnya Miseon juga menyelidiki kasus yang ditangani oleh Kang Mu. Cuman ia menyusurinya dari Baekseon yang sudah sadar dari sekaratnya. Setelah ia juga sudah mengetahui Jung-sang berhubungan dengan Baekseon dan dalangnya semua adalah General Park, Miseon mulai mencari keberadaan Jung-sang dari cerita Baekseon. Setelah Kang Mu membawa Jung-sang keluar dari tahanan rehabilitasi dan membawanya ke sebuah klinik yang sudah disiapkan oleh Hejo, Jung-sang meminta tolong ke Kang Mu untuk menjaga file flash disk tersebut agar segera dilaporkan ke Kementerian Pertahanan. File itu masih tersimpan aman di rumah persembunyiannya, tersimpan di sebuah rubana kecil. Saat itu Kang Mu langsung meninggalkan Jung-sang menuju ke rumahnya. Setelah semua rencananya mengetahui flash disk itu disimpan, General Park mulai muncul. Dan tahu atau tempe, siapa General Park itu? Ia adalah Heju. Ternyata selama ini Heju adalah General Park yang memanfaatkan Kang Mu untuk membantunya menolong Jung-sang, bertujuan agar Jung-sang membocorkan flash disk itu disimpan di mana berkat CCTV yang dipasang oleh Heju di klinik tersebut. Heju yang sudah meeting dengan para koleganya di berbagai negara yang mau ikut andil dalam proses pembayaran uang negara mulai meyakinkan para investornya dengan memperlihatkan
video bahwa file rekening itu sudah ditemukan dan segera diambil oleh anak buah Hejo untuk proses money laundry. Miseon yang sudah mengetahui dari investigasinya bahwa perempuan yang dikencani oleh Kang Mu ini adalah seorang penjahat, ia langsung mencari alamat perempuan itu dan menemukan rumah Jongsang. Tapi sayang, anak buah Hejo udah duluan sampai ke rumah itu. Miseon yang langsung masuk ke rumah tersebut langsung berbaku hantam dengan anak buah Hejo. Miseon berhasil merampas flash disk itu dan merusaknya, tapi masih sempat mengcopy data di dalam flash disk tersebut ke handphone Kang Mu. Hingga akhirnya Miseon yang terjebak di ruangan bawah tanah itu akhirnya tertangkap oleh anak buah Hejo dan dibawa ke penjara rehabilitasi. Kang Mu yang belum sampai ke rumah Jongsang, ia sudah dihantam duluan oleh sebuah mobil besar. Sementara Jongsang dihabisi di klinik tersebut. Miseon yang sudah lemas setelah disuntikkan vitamin diperlihatkanlah Kang Mu yang akan dieksekusi oleh anak buah Hejo agar Miseon mau mengaku kemana ia mengcopy file rekening itu. Miseon mau mengakuinya daripada sang pujangganya meninggoy. Miseon mengcopy seluruh file itu ke handphone Kang Mu dan anak buah Hejo menemukan handphone itu dan membawanya ke Hejo. Saat ingin mengeksekusi Kang Mu, ia sudah sadar dan menghabisi tukang eksekusi itu. Ia pun langsung pergi menuju ke pusat rehabilitasi untuk menolong sang istri Miseon. Dan dengan mobil tinjanya yang berwarna hijau, Kang Mu berhasil masuk secara barbar ke ruangan Miseon, disekap dan terjadilah perbaku hantaman di antara mereka. Hingga akhirnya Kang Mu berhasil membawa Miseon keluar dari penjara rehabilitasi. Di dalam hati Miseon selama perjalanan kabur yang diikuti anak buah Hejo, sebenarnya ia kesal sama suaminya yang tukang bohong. Ia bukan pengangguran sembarangan. Selama ini ia juga nggak tahu kalau suaminya adalah seorang detektif Baim. Karena Miseon melihat suaminya ternyata keren, karena udah kayak James Bond versi Asia, mereka bersatu untuk membereskan semua ini. Miseon dan Kang Mu kembali ke rumah Jongsang dan mempersiapkan seluruhnya dari kemeja putih dan senjata lengkap. Udah kayak seperti Mrs. Smith dan Mr. Smith, tapi ini versi Asianya, dan langsung menuju ke bunker 63, tempat persembunyian Hejo dan anak buahnya. Kang Mu yang sudah masuk ke bunker 63 dan terjadilah perbaku hantaman. Hejo yang sebentar lagi akan kaya sedang dalam proses pemindahan 3,5 miliar won ke bank luar negeri untuk proses pencucian. Kang Mu berhasil mematikan lampu di seluruh bunker, membuat sistem pemindahan uang menjadi error. Kang Mu dan Miseon mulai masuk ke ruangan utama bunker dan terjadilah perbaku hantaman antara mereka.
Dan akhirnya Kementerian Pertahanan melakukan sterilisasi tempat tersebut. Hejo akhirnya ditangkap bersama anak buahnya dan file rekening tersebut diserahkan ke Kementerian Pertahanan. Dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan dan menikmati NSTV. Film apa lagi yang akan kami sajikan? Story tentang cinta, action, plot twist, atau yang kocak-kocak? Please komen di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Penting untuk melanjutkan kehidupan kami untuk masa depan NSTV. Dan bye-bye.